Terimalah tendanganku ini. Jangan remehkan lawanmu. Bolanya datang dengan cepat. Aku harus bisa mencegahnya. Secepat itu datang bolanya. Gol! Malaysia berhasil unggul terlebih dahulu lewat tendangan keras dari Danielson. Apa aku cakap tadi? Berhasil kan, Paci? Iya betul, kali ini kita berhasil ya. Tunggu dulu pemirsa, sepertinya ada yang salah. Ternyata bolanya belum masuk ke gawang. Bolanya ditahan oleh penjaga gawang. Kalian terlalu meremehkan kemampuanku. Bagus. Kau memang bisa diandalkan. Apa? Aku kira sudah gol tadi. Ternyata dia berhasil menahan tendanganku. Sepertinya dia bukan kiper sembarangan. Sebelumnya tidak ada yang mampu menahan tendanganku. Kita lihat sampai kapan dia mampu bertahan. Hah, ada apa ini? Tidak gol kah? Bagaimana bisa tendangan sekeras itu ditahan hanya dengan satu tangan? Dia pasti curang itu. Ternyata tidak gol ya, Paci. Iya, ini semua gara-gara kamu. Seharusnya jangan dulu selebrasi kalau belum gol. Ya, aku kan tidak tahu, Paci. Aku cuma ikut orang lain. Orang lain tadi juga pada selebrasi kok. Iya, tapi kan nggak harus peluk-pelukan juga. Itu cuma refleks, Paci. Sudahlah. Sana kamu, jauh-jauh dari aku. Woi, dasar wasit goblok. Kau pikir dengan tendangan seperti itu mampu membobol gawangku ini? Jangan bermimpi di siang bolong. Ini terlalu mudah untukku. Ya. Ada apa dengan tanganku? Kenapa tanganku tiba-tiba menjadi kaku? Kau kira kau hebat ya? Tendanganku itu walaupun bisa kau hentikan, tapi dampaknya tidak bisa kau hindari. Bola hasil tendanganku tadi itu mengandung serangkaian energi yang tidak bisa kau lihat. Tapi akan bisa kau rasakan efeknya. Di dalam bola itu ada energi hitam yang ketika dia menembus tubuh manusia, maka dia akan menimbulkan kerusakan otot dan juga tulang. Kebetulan tadi kau mampu menahan bola itu cukup lama dan tanpa kau sadari, dia terus masuk ke dalam tubuh dan tanganmu. Bagaimana ini? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku sama sekali. Kalau seperti ini terus, mereka bisa dengan mudah mencetak gol ke gawangku. Pep, ayo kita lakukan. Indonesia langsung melakukan serangan balik. Mereka dengan cepat menggiring bola ke jantung pertahanan Malaysia. Semua pemain ikut membantu penyerangan. Malaysia kini dalam tekanan.
pertahanan mereka cukup rapat. Jika aku terus mengirim bola ke dalam area pertahanan mereka, aku bisa kehilangan bola. Starting across in a field on fire, chasing a ball, dreaming ever harder. Slides on the grass, paint a field of fire, chasing the ball, dreaming ever higher. Sweat on my brow, but my heart won't tire. Under the sky where dreams conspire. Kick it fast, chase it far, shine like a streaking star. Victory's close, feel the flame. This is more than just a game. Selamat malam para pemirsa di seluruh dunia. Selamat bergabung bersama kami dalam perhelatan Piala Dunia. Hari ini kita akan menyaksikan satu pertandingan di Grup E antara Brazil melawan Indonesia. Anda akan ditemani oleh saya, Peter Tyler, dan rekan saya, Martin Smith. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu lagu kebangsaan dari kedua negara. Ya, itu tadi lagu kebangsaan dari kedua negara dan kita bisa saksikan betapa antusiasnya para pendukung Indonesia saat ini. Mereka adalah supporter yang terkenal berisik dan atraktif. Mereka akan terus bernyanyi dan menyemangati tim di sepanjang laga ini. Di sisi lain, kita juga saksikan supporter Brazil juga tak kalah semangatnya dalam mendukung tim kesayangan mereka. Dan ini dia Coach Shin Tae-won, pelatih berusia 54 tahun, pelatih tersukses yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Beliau telah merubah Indonesia menjadi tim yang sangat disegani di dunia. Aku heran, kenapa para supporter itu bisa begitu semangat ya? Padahal kalau kita lihat di lapangan, hampir semuanya pemain Belanda. Lalu apa yang bisa mereka banggakan? Betul. Inilah tim Hollandesia. Saya jamin kalau yang ada di lapangan itu para pemain pribumi, mereka tidak akan mampu berbuat sejauh ini. Oleh timnas kita saja mereka sering kita bantai kok. Ya, betul. Tim kita lebih murni. Semuanya pemain pribumi. Hasil dari didikan negara kami sendiri. Mungkin Piala Dunia selanjutnya kita juga akan berpartisipasi. Jangan mimpi kalian ini. Bagaimana bisa kita bersaing di Piala Dunia dengan kondisi liga dan infrastruktur yang masih amburadul seperti saat ini? Pembinaan usia dini saja masih tak terurus. Bagaimana bisa menghasilkan pemain yang berkualitas? Memangnya kamu siapa? Kemarin saya mendapatkan informasi kalau ternyata Lamine Yamal itu memiliki darah Vietnam. Hah? Yang betul? Kok saya nggak tahu ya? Iya, dan kami sedang dalam pendekatan agar dia bisa bermain bersama tim Vietnam.
Tapi kami tak yakin apakah para supporter akan setuju dengan langkah ini. Jadi, kami masih menahan diri untuk saat ini. Wah, kalau Lamine Yamal sih kami setuju, Bang. Dia pasti akan bisa mengangkat prestasi timnas kita itu. Jadi, kalian setuju kalau Lamine Yamal bisa membela timnas Vietnam? Tentu saja kami setuju, Bang. Andaikan ada 11 pemain seperti Lamine Yamal yang membela Vietnam, apakah kalian akan bangga dengan hal itu? Tentu saja, Bang. Satu Lamine Yamal aja udah senang, apalagi kalau ada 11. Tentu kami akan sangat bangga. Itulah yang dirasakan oleh para supporter Indonesia saat ini. Kalau kalian boleh berbangga, lalu kenapa para supporter Indonesia tidak boleh bangga dengan pemain diaspora mereka? Mereka tetap bangga dengan pemain diaspora yang mereka miliki walaupun mungkin tidak sehebat Lamine Yamal. Jangan tutupi ketidakmampuan kalian dengan menghujat kemajuan orang lain. Buka mata kalian. Kita mau berubah atau kita akan tertinggal oleh negara lain. Kita lihat Indonesia masih memegang bola. Mereka coba memasuki daerah pertahanan dari Brazil. Dan Tom masih coba dihentikan oleh para pemain Brazil. Tom berhasil melepaskan diri. Kita lihat masih Tom, dia coba umpan dan gol! Generasi emas Indonesia telah berakhir. Itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini sering kita dengar di media sosial. Saya rasa sekaranglah saat yang tepat untuk kita bisa mengalahkan mereka. Kalian adalah orang-orang pilihan yang ditugaskan untuk menanggung tanggung jawab ini. Tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa melakukannya dari jarak sejauh itu. Ini bahaya buat kita. Pertandingan akan segera dimulai. Kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di lapangan. Serahkan semuanya padaku. Saatnya bekerja. Sial. Dia menghalangi pandanganku. Terimalah tendanganku ini. Rival yang semakin kuat. 5 tahun sudah proyek ini berjalan. Kita pun melihat setiap progres yang mereka capai di camp ini. Akhirnya kini aku bisa bernafas lega. Di akhir kepemimpinanku, ada satu generasi yang bisa diandalkan seperti senior mereka sebelumnya. Atau bahkan mereka bisa lebih baik, karena mereka masih muda dan masih berkembang. Piala ASEAN akan menjadi turnamen yang bagus bagi mereka. Walau turnamen ini untuk timnas senior, tapi saya yakin para pemain muda kita mampu bersaing. Dan aku juga sangat berharap pada kemampuan jeniusmu dalam meracik strategi untuk bisa menjadikan mereka garda terdepan dalam membela Garuda. Generasi emas Indonesia telah berakhir. Itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini sering kita dengar di media sosial. Bukan tanpa alasan, semua itu disebabkan karena telah berakhirnya generasi pemain diaspora yang selama ini membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Satu persatu pemain diaspora itu telah pensiun dari sepak bola profesional. Sehingga beban berat kini harus ditanggung oleh generasi baru yang sekarang akan kita saksikan sama-sama. Mampukah mereka melanjutkan legasi yang telah ditinggalkan oleh pendahulu mereka? Inilah ujian bagi mereka yang sesungguhnya. Ya betul, pada kali ini kita akan menyaksikan pertandingan Piala ASEAN
antara Indonesia melawan Malaysia. Dan ini menjadi ajang pembuktian bagi skuad muda Indonesia, di mana mereka akan mewakili era baru sepak bola Indonesia. Setelah kurang lebih 10 tahun Indonesia diisi oleh para pemain diasporanya. Saya rasa sekaranglah saat yang tepat untuk kita bisa mengalahkan mereka. Tentu saja. Tanpa para pemain warisan, saya rasa kualitas mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Apalagi sekarang kita memiliki pemain naturalisasi yang sangat berkualitas. Tidak ada alasan lagi untuk kita kalah dari mereka kali ini. Iya. Dulu mereka hebat karena diisi oleh para pemain warisan yang bermain di Eropa. Namun sekarang, mereka harus berdiri di atas kaki mereka sendiri. Aku tahu apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Aku tahu betapa berat beban yang kalian pikul dengan memakai seragam itu. Tapi kalian adalah orang yang terpilih. Kalian adalah orang-orang pilihan yang ditugaskan untuk menanggung tanggung jawab ini. Orang-orang di luar sana mungkin meragukan kemampuan kalian. Mereka bisa saja merendahkan kalian. Tapi kalian harus tetap fokus. Kalian harus tetap percaya pada kemampuan yang kalian miliki. Dan saling percaya satu sama lain. Hanya ada dua pilihan yang saat ini ada di hadapan kalian. Membenarkan keraguan mereka, atau kalian bungkam mereka dengan kemenangan pada hari ini. Seperti apa yang para pujangga katakan, 1000 kekalahan akan dilupakan oleh satu kemenangan yang indah, yaitu kemenangan dalam merebut pujaan hati. Mulai deh. Kambuh lagi dia. Mau balik gimana? Walaupun kita sanggup mengalah demi melihat dia bahagia, akan tetapi memenangkan hatinya adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan sepenuh hati. Untuk itu, apapun resikonya, walau mati sekalipun, kita harus menghadapinya. Karena cinta yang suci memang semahal itu untuk didapatkan. Hah? Ada kemana nih bocah? Kebiasaan. Untung saja kita cepat-cepat kabur tadi. Kalau terus dengerin dia mengoceh tentang cinta, mungkin kita tidak akan jadi bertanding hari ini. Iya. Bosan juga ya kita diceramain tentang cinta terus sama dia. Mungkin kalau omongannya itu dijadiin buku, sudah jadi buku yang berjilid-jilid itu. Padahal dia sendiri kan masih jomblo ya. Kok bisa dia berlagak jadi seorang pujangga yang seolah-olah dia tahu segalanya tentang cinta? Jomblo? Jangan-jangan dia jeruk makan jeruk lagi. Terus kalau mau dibikin buku, kira-kira apa ya judul yang pas buat bukunya? Rintihan seorang jomblo mungkin. Atau mungkin halusinasi seorang jomblo. Bos, orangnya datang tuh. Dasar anak-anak ini. Kalau pelatih lagi kasih motivasi itu, harusnya didengerin. Apalagi kalau motivasi tentang cinta. Wajib itu hukumnya. Tapi ya wajar sih. Mereka ini kan masih muda. Masih belum mengerti tentang cinta. Gak usah tegang gitu, Bang. Lawan yang kita hadapi ini hanya Malaysia kok. Bukan Korea atau Jepang. Iya, Bang. Aku juga tahu. Malaysia yang biasanya kita kalahkan, mungkin akan berbalik mengalahkan kita kali ini. Aku juga tadinya berpikir seperti itu. Tapi berdasarkan dari apa yang aku tahu, rasanya kita akan menang, walaupun mungkin tidak mudah. Karena para pemain muda kita ini bukanlah orang sembarangan. Suara apa itu? Apa-apaan ini? Aku
tahu dia memiliki tendangan yang keras. Tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa melakukannya dari jarak sejauh itu. Hah? Siapa dia? Ya, Danielson. Pemain baru naturalisasi Malaysia. Pemain JDT itu? Ya, betul. Aku tidak menyangka dia akan memperkuat Malaysia. Itu semua sudah direncanakan oleh pemilik JDT 5 tahun yang lalu. Program naturalisasi Malaysia berbeda dengan kita. Mereka tidak memiliki diaspora sebanyak kita. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Lewat tangan JDT, mereka berhasil merekrut beberapa pemain grade A dari seluruh penjuru dunia. Mereka mengisi posisi-posisi penting yang menjadi kelemahan pada tim Harimau Malaya. Dan 5 tahun telah berlalu, tiba masanya bagi mereka membela Harimau Malaya. Ya, 5 tahun adalah syarat untuk seseorang bisa dinaturalisasi tanpa harus memiliki garis keturunan. Itu artinya Malaysia sekarang sudah tidak memiliki kelemahan lagi dong? Ya, mereka sudah semakin kuat sekarang. Ini bahaya buat kita. Semuanya, ayo kumpul di locker room. Dengarkan semuanya. Hari ini kita akan sedikit merubah strategi permainan kita. Pertandingan akan segera dimulai. Kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di lapangan. Bola terlebih dahulu dipegang oleh Malaysia. Dan kita saksikan di Videotron sudah menghitung mundur. Dan kick off sudah dilakukan, bola langsung di-over ke belakang. Pemain nomor 9 langsung menuju ke arah depan. Bola melambung tinggi di angkasa. Woi, kenapa kalian selalu main long ball bodoh macam tuh? Tak ada taktik lain lagi ke selain long ball bodoh nih? Pelik lah aku. Woi, pelatih sialan. Woi, pelatih sialan. Kau ini dibayar mahal kerja apa? Kalau untuk bermain macam ini aku pun sanggup lah buat kerja. Tak pernah belajar ke dari kesilapan masa lalu. Sabarlah Paci, sabar. Siapa tahu kali ini berhasil. Berhasil pada otak kau. Habislah kita kena bantai Indonesia. Kita lihat apa yang akan terjadi, pemirsa. Harus ada orang yang menghentikan dia. Jangan biarkan dia lepas. Bolanya mengarah ke sini. Serahkan semuanya padaku. Saatnya bekerja. Kita lihat pemirsa, ini adalah kali pertama kedua pemain ini saling berhadapan. Apa yang sedang dilakukan oleh Danielson? Ah, sial. Dia menghalangi pandanganku. Aku jadi tidak bisa melihat bolanya. Yossi tidak melihat bolanya. Yossi, lihat ke atas. Hah? Ke atas? Oh, itu bolanya. Terlalu mudah dilewati. Ah, sial. Danielson berhasil melewati Yossi dengan cara yang tidak biasa. Sungguh pemain yang sangat cerdik. Ah, dia berhasil melewati Yossi. Aku harus segera menghentikannya. Danielson dalam keadaan yang terjepit. Dia harus segera membuat keputusan. Terimalah tendanganku ini. Cepat sekali bolanya. Bolanya datang dengan cepat. Aku harus bisa mencegahnya. Secepat itu datang bolanya.
Generasi emas Indonesia telah berakhir. Itu adalah kalimat yang akhir-akhir ini sering kita dengar di media sosial. Saya rasa sekaranglah saat yang tepat untuk kita bisa mengalahkan mereka. Tentu saja. Tanpa para pemain warisan, saya rasa kualitas mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Tapi kalian adalah orang yang terpilih. Kalian adalah orang-orang pilihan yang ditugaskan untuk menanggung tanggung jawab ini. Apa-apaan ini? Aku tahu dia memiliki tendangan yang keras. Tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa melakukannya dari jarak sejauh itu. Ini bahaya buat kita. Pertandingan akan segera dimulai. Kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di lapangan. Serahkan semuanya padaku. Saatnya bekerja. Sial. Dia menghalangi pandanganku. Ya, saya tidak melihat bolanya. Oh, itu bolanya. Danielson dalam keadaan yang terjepit. Dia harus segera membuat keputusan. Apakah kau masih di sini?